Perkenalkan, nama saya Dwi Ega Francisca Brupinem, salah satu mahasiswa program studi manajemen di Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penerapan bisnis intelijen untuk memudahkan analisis data wajib pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi. Materi ini saya ambil dari materi sisi 7 pada mata kuliah bisnis intelijen. Bisnis intelijen dalam administrasi perpajakan khususnya di Indonesia itu yang pertama, Indonesia itu memakai sistem Cortex atau sistem inti administrasi perpajakan. Yang kedua, PMK nomor 70 tahun 2017 mengatur tentang akses data keuangan perbankan. Yang ketiga, sistem informasi yang terintegrasi. Artinya sistem Cortex yang sudah dipakai DJP itu terintegrasi dengan data-data lainnya seperti data Dukcapil, data perbankan, ataupun data yang lain. Dan yang terakhir itu Big Data Analytic dalam pengawasan atau kepatuhan senasional. Kondisi atau tantangan yang dihadapi KPP Pratama Tebing Tinggi pada saat ini adalah yang pertama bergantung pada Cortex dan aplikasi DJP terpusat sehingga aksesnya terbatas. Yang kedua, analisis banyak dilakukan manual menggunakan Microsoft Excel maupun spreadsheet. Yang ketiga, deteksi wajib pajak beresiko tinggi itu hanya bergantung pada pengalaman individu HR sendiri. Laporan kinerja disusun periodik dan tidak ada pemantauan secara real time. Data apa saja yang dikelola oleh KPP Pratama Tebing Tinggi? Itu yang pertama SPT tahunan yang dilaporkan setiap tahun kalau orang pribadi di 31 Maret dan badan 30 April. Yaitu data keuangan, yang kedua data keuangan, yang ketiga setoran pajak, dan yang keempat aset dari wajib pajak itu sendiri. Penerapan bisnis intelijen di KPP Pratama Tebing Tinggi. Misalnya pada kondisi analisis potensi penerimaan pajak. Kondisi saat ini, proyeksi penerimaan disusun secara manual berdasarkan data historis terbatas. Tidak ada integrasi data mikroekonomi, wilayah, dan tren pertumbuhan sektoral. Nah, pada saat menggunakan BI, dikaitkan dengan bisnis intelijen, integrasi data makroekonomi wilayah tebing tinggi sudah terintegrasi. Yang kedua, data pertumbuhan sektoral dan historis penerimaan dipadukan. Yang ketiga, proyeksi penerimaan lebih akurat dan berbasis evidence, bukti. Dan yang terakhir, strategi intensifikasi dapat ditetapkan realistis dan terukur. Seiring berjalannya waktu, dalam penerapan implementasi bisnis intelijen, KPP Pratama Tebing Tinggi mengalami tantangan, salah satunya adalah tantangan SDM. Pegawai KPP Pratama Tebing Tinggi bukan berlatar belakang dari data science, melainkan kebanyakan di jurusan akuntansi maupun hukum pajak. Yang kedua, butuh investasi, pelatihan terstruktur, dan berkelanjutan yang intensif. Yang ketiga, resistensi terhadap perubahan, perlu pendekatan change management yang tepat. Dan yang terakhir itu ketergantungan pada vendor teknologi jika tidak ada SDM teknis internal yang tersedia di KPP Pratama Tebing Tinggi. Adapun sumber referensi yang saya ambil adalah yang pertama berasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang mengatur tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang kedua, itu berasal dari implementasi bisnis intelijen dalam sistem administrasi perpajakan studi kasus pada Direktorat Jenderal Pajak. Itu dari Wibowo T. dan Hidayat. Yang ketiga adalah pemanfaatan Big Data Analytics dan optimalisasi penerimaan pajak Jurnal Pajak Indonesia dari Yakub dan Puspitasari. Demikian presentasi saya tentang penerapan bisnis intelijen untuk memudahkan analisis data wajib pajak di KPP Pratama Tebing Tinggi. Semoga dapat berguna bagi saya, bagi orang-orang sekitar saya, maupun di lingkungan KPP Pratama Tebing Tinggi. Saya mohon maaf apabila ada salah kata selama saya menyampaikan presentase saya. Saya ucapkan terima kasih.